Shalom, Bapak Ibu sekalian. Warta lisan Kebaktian Minggu 31 Januari 2021. Pertama, kebaktian hari ini dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi. Kebaktian di 4 bakal jemaat akan dimulai serentak pada Minggu tanggal 7 Februari 2021. 2. Rapat Komisi Anak GKI Wonosobo diadakan pada hari Selasa 2 Februari pukul 16.00 di Gedung Bina Kasih. Mohon kehadiran segenap guru sekolah minggu. Terima kasih. 3. Persembahan hari ini, kotak merah untuk persembahan gereja, kotak biru untuk pembangunan rumah Pastori Bajem Winongsari. 4. Diberitahukan kepada anggota jemaat simpatisan bahwa rekening BRI nomor 011201849153 atas nama Dodi Kalbuadi sudah ditutup permanen. Bapak Ibu, mari memulai kebaktian ini dengan berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita memulai kebaktian ini dengan penghayatan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Yesus menyatakan kuasa Allah yang ada pada dirinya. Kuasa yang tidak hanya membuat orang-orang dan juga kita takjub, tapi juga menyadarkan bahwa kita perlu berpegang padanya. Begitu juga dengan firman Tuhan harus selalu terngiang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang terdapat dalam Ulangan 18 ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengah kamu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk anugerah kehidupan yang kami peroleh.
Terima kasih Tuhan, begitu besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tapi seringkali Tuhan, kami tidak mensyukuri anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Seringkali kami tidak bersyukur untuk berkat yang Kau berikan. Seringkali kami mengeluh, seringkali kami juga merasa bahwa Engkau meninggalkan kami. Ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami untuk kami dapat memperbaiki kehidupan kami. Begitu juga dengan kami sebagai gereja Tuhan. Ampuni kami Tuhan, apabila kami masih perlu menunjukkan kasih-Mu bagi lingkungan di sekitar kami. Tolonglah kami agar kami dapat menjadi gereja yang berdampak nyata bagi lingkungan di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bagi setiap kita yang dengan rendah hati dan dengan tulus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kini mari kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 111 ayat 3-4. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita mulai mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Namun saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami mampu mengerti apa yang Kau sampaikan di dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami juga Tuhan agar kami tidak hanya mendengarkan saja, tapi kami juga dapat mewujudkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 dimulai dari ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka seperti orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu dan sambil menjerit dengan suaranya yang nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub
sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga menghidupinya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Wah, ini jemaat yang datang hampir 40, tapi suaranya masih belum 40. Kita mulai hari ini dengan semangat. Saya akan kembali menyapa Bapak Ibu, tapi jawabannya pagi, semangat. Siap ya? Sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu. Wah, itu dia baru semangat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini tema kita adalah takjub pada kuasa Allah. Coba Bapak Ibu bayangkan, apa yang Bapak Ibu tunjukkan, reaksinya seperti apa ketika Bapak Ibu takjub pada sesuatu, kagum. Bagaimana caranya Bapak Ibu mengungkapkan rasa kagum? Misal kita ketemu seseorang yang sangat kita idola-idolakan, ketemu Pak Presiden misalnya. Wah, reaksi kita gimana? Pastikan ada perasaan yang meluap-luap. Pastikan ada salting-saltingnya. Salting salah tingkah. Itu kalau kita takjub. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana jemaat di Kapernaum pada waktu itu takjub pada kuasa yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Kita akan mulai bagaimana Yesus sampai di Kapernaum itu. Kapernaum itu adalah sebuah lokasi dan Yesus masuk ke tempat ibadat. Tempat ibadah pada waktu itu bisa disebut sebagai sinagoge. Nah, ketika Yesus masuk ke tempat itu, dia langsung dipercaya oleh orang-orang untuk berkhotbah. Dia langsung dipercaya untuk menyampaikan firman. Bisa jadi karena Yesus sudah dikenal di tempat itu, karena tempat itu adalah tempat tinggal beberapa murid. Tapi bisa jadi Yesus juga menunjukkan kewibawaannya, makanya orang-orang percaya sama dia. Nah, kita lihat kalimat setelah tiba di Kapernaum, Yesus masuk ke tempat ibadah karena hari itu adalah hari Sabat. Hari Sabat dimulai. Ketika hari Sabat dimulai, orang-orang pada saat itu langsung bergegas untuk datang ke gereja, untuk ikut beribadah. Kalau sekarang gereja ya, kalau pada saat itu sinagoge. Yesus segera masuk. Apa yang ingin ditunjukkan dalam ayat ini? Hari Sabat pada waktu itu sekitar pukul 6. Mulainya hari Sabat. Nah, pukul 6 sama seperti kita saat ini ya Bapak Ibu. Pukul 6, sebelum pukul 6 kita udah siap-siap. Mandi ya Bapak Ibu ya. Mandi, siap-siap langsung ke gereja. Kalau bisa jangan sampai lonceng teng kita udah masuk. Karena kita benar-benar mempersiapkan diri untuk datang ke hadirat Tuhan. Nah, dia segera masuk. Segera masuk itu tandanya bahwa Yesus mengajarkan kalau kita mau ibadah, kita itu harus sungguh-sungguh. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kalau kita mau kebaktian, kita harus punya sikap yang baik, yang sungguh-sungguh. Makanya kalau di dalam kebaktian, sebelum lonceng berbunyi, itu harusnya kita duduk diam, kita mempersiapkan diri kita bersaat teduh sejenak, bisa dengan alunan musik atau bisa tanpa alunan musik juga bisa. Itu dia kenapa ibadah itu harus dipersiapkan sedemikian rupa. Jangan begitu kita datang,
baru jreng latihan lagunya, wah jangan kayak gitu. Orang nggak bisa konsentrasi begitu masuk ke gedung gereja ini. Lalu apa lagi? Kalau kita datang ke gedung gereja, ya udah diem. Kalau sekarang kursinya berjarak, mungkin agak susah ya kita ngobrol sama sebelah kita ya. Tapi jangan sampai kita udah masuk ke gereja, di sebelah kita ada orang, diajakin ngobrol, kita ganggu konsentrasinya, jangan seperti itu. Lalu Yesus mengajar di tempat itu. Tandanya dia sudah dipercaya. Atau bisa jadi dia sudah dikenal. Dan kita lihat lagi. Orang-orang pada waktu itu takjub karena pengajarannya. Kenapa mereka bisa takjub? Karena pengajaran Yesus ini beda. Orang-orang melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam diri Yesus. Dia mengajar tidak sama seperti orang-orang pada umumnya. Orang-orang yang mengajar pada waktu itu biasanya adalah ahli-ahli Taurat. Tapi Yesus menunjukkan kuasanya. Bisa jadi karena Yesus tidak hanya sekedar berkata-kata saja. Tapi dia juga menyatakan bahwa dia mengalami juga. Bahwa dia ini adalah Allah yang sesungguhnya. Ada wibawanya di situ. Dia memiliki otoritas. Kalau kita berada di satu instansi atau kita melihat misalnya konferensi pers di televisi, beda ya kalau orang yang gak punya wibawa atau misalnya Pak Jokowi lagi ngomong dibandingkan dengan orang lain yang ngomong, pasti kan ada wibawa yang beda. Nah, mungkin pada saat itu orang-orang melihat hal yang sama. Kenapa ahli-ahli Taurat disebut di sini? Karena ahli Taurat pada waktu itu hanya kata-kata saja. Mereka cuma bisa berkata-kata. Hanya kata-kata doang yang mereka ucapkan, tapi di dalam kehidupan nyata, firman Tuhan itu enggak diwujudkan. Ahli-ahli Taurat itu pintar kalau berkata-kata, tapi sikapnya nol. Mereka hanya ingin mempermegahkan dirinya mereka sendiri, ingin menunjukkan wibawanya mereka sendiri karena mereka punya status ahli Taurat. Cuma kata-kata. Nah, lalu kita lihat lagi apa yang dilakukan Yesus. Lagi asik-asik ngajar, tahu-tahu ada orang yang kerasukan roh jahat. Nah, kalau kita bayangkan ya sekarang roh jahat itu jangan disamakan seperti film-film atau tayangan-tayangan di televisi. Kalau orang kerasukan itu seperti apa? Jangan selalu disamakan dengan hal yang seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lihat lagi di sini, kenapa ada roh jahat di rumah ibadah? Masa sih di dalam ruang kebaktian ada roh jahat? Masa sih di dalam gereja ini ada kekuatan-kekuatan yang negatif? Ya mungkin saja. Bukan berarti ketika kita berada di gereja ini tempat yang paling aman, paling ini, enggak juga kok. Kalau kita ke gereja tapi kita masih membawa roh jahat itu di dalam diri kita, ya sama aja. Di dalam gereja orang bisa saja ngata-ngatain orang lain. Setelah kebaktian masih ada di gedung gereja, kita bisa aja memfitnah orang. Di gereja kita bisa aja menjelekkan orang. Bisa saja. Karena apa? Karena roh jahat atau kekuatan yang seperti itu ingin membawa kita bukan untuk berbakti. Ketika kita ke gereja seperti saat ini, bisa saja keinginan kita bukan untuk berbakti. Bisa saja karena keinginan kita pengen eksis atau keinginan-keinginan lain yang terselubung. Bisa saja seperti itu. Punya maksud yang terselubung. Lalu roh jahat ini membuat apa? Membuat orang-orang di tempat ibadah pada waktu itu konsentrasinya jadi hilang. Nah makanya Bapak Ibu hati-hati nih, kalau di sebelah kanan kirinya ada yang ganggu konsentrasinya, langsung usir aja. Kadang seperti itu ya, orang lagi kebaktian, orang lagi dengerin firman, ada aja yang ngajak ngobrol, ya kan? Lagi kebaktian ngegibahin orang, mengganggu konsentrasi.
Kalau ada yang seperti itu, wah, ini baru roh jahat nih namanya, atau hal-hal buruk yang mempengaruhi kita supaya kita tidak bisa berkonsentrasi. Bisa nggak kita mengalahkan rasa kantuk misalnya? Wah, itu juga gangguan juga. Cuacanya yang seperti ini, udaranya yang seperti ini, tahu-tahu merem, terus tahu-tahu haleluya, amin. Ada yang seperti itu. Nah, roh jahat juga menunjukkan sifat provokatif. Sifat provokatifnya seperti apa? Ketika roh jahat ini berkata-kata, dia ngomong, apa urusan kamu? Kamu itu orang Nazaret. Kenapa dia berbicara seperti itu? Karena roh jahat ini dia terganggu dengan kehadiran Yesus. Dia merasa tidak tenang dengan kehadiran Yesus. Jadi si jahat ini dia selalu panas ketika ada kehadiran orang-orang yang benar. Si jahat ini selalu panas ketika ada kebenaran yang dia hadapi. Makanya kalau kita berbuat salah, kan rasanya kita nggak tenang kan. Kalau kita berhadapan dengan seseorang yang misalnya pernah berkonfrontasi dengan kita. Nah, sama si jahat ini juga dia nggak tenang. Ada kebenaran yang ada di depan dia. Dia takut kejahatannya ini terungkap. Kalau orang takut kejahatannya terungkap, pasti kan dia salah tingkah, ya kan? Ada aja yang diperbuatnya. Banyak ngelesnya Bapak Ibu. Kalau orang takut kejahatannya terungkap. Dan ada usaha-usaha untuk menjatuhkan Yesus. Dia maunya Yesus juga terjatuh nih. Yesus juga larut di dalam kejahatannya. Dia bilang, kamu ini orang Nazaret. Kamu ini bukan orang sini. Ngapain kamu sok-sokan nasehatin orang sini? Itu yang roh jahat tunjukkan. Dia bilang, dia menunjukkan ke orang-orang ini loh. Si Yesus ini dia bukan orang sini. Gak usah didengerin lah si Yesus. Karena dia merasa kedudukannya bisa terancam. Kadang kita juga seperti itu ya. Memprovokasi orang lain, mempengaruhi orang lain. Makanya Bapak Ibu hati-hati. Kalau orang memprovokasi Bapak Ibu, gak usah didengerin. Kalau provokasinya baik gak apa-apa. Tapi ada juga provokasi untuk menjatuhkan orang lain. Biasanya dimulai dengan kata-kata, tahu nggak? Ya kan? Tahu nggak sih? Kayak gitu dimulai dengan kata-kata, tahu nggak? Panjang urusannya. Ini loh, si ini kayak gini. Gak usah lah dideketin ini gini. Wah, sering kita berhadapan di kehidupan kita sehari-hari. Mempengaruhi orang untuk menjauhi orang lain. Itu namanya provokasi. Sama seperti roh jahat. Dia bilang kayak gitu supaya apa? Supaya orang-orang ini nggak mendengarkan Yesus. Dia memprovokasi orang-orang yang ada di rumah ibadah itu. Nggak usah didengerin ini. Wah. Mungkin di sekitar kita juga ada kayak gitu ya. Ini nggak usah didengerin nih. Hati-hati dengan hal seperti itu. Tapi Yesus menunjukkan sisi ketegasannya. Dia langsung mengusir keluar si roh jahat ini. Praktik seperti ini juga kadang-kadang saat ini ya kita salah artikan. Kadang ada orang bertingkah aneh sedikit kita langsung bilang, ini kesambet nih orang. Pernah ada yang seperti itu? Padahal okultisme, praktik seperti ini dia masuk ke dalam ranah ilmu okultisme ya Bapak Ibu. Tidak selalu seperti yang ada di tayangan. Eksorsisme atau pengusiran itu bukan berarti kita tengking gini doang, nggak harus seperti itu. Di dalam liturgi ada juga eksorsisme. Ketika panggilan beribadah, votum dan salam, ketika kita menyanyikan haleluya, itu adalah eksorsisme juga. Eksorsisme apa? Mengusir hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita. Hal-hal yang bersifat tidak baik di dalam kita ketika kita akan mengikuti ibadah, itu dihilangkan. Nah, itu juga eksorsisme Bapak Ibu. Lalu kalau kita misalnya menghadapi hal seperti ini, dilihat juga pertimbangan psikologisnya. Jangan orang ketawa-tawa sendiri langsung dibilang kesambet. Ya kan? Kadang banyak orang ketawa.
kita langsung tengking dalam nama Tuhan Yesus. Wah, coba di pinggir jalan begitu dipukulin kita Bapak Ibu. Kadang nggak harus seperti itu ya Bapak Ibu. Si roh jahat ini juga sama, dia juga pengen ngetes Yesus juga. Ketika Yesus bisa mengusir dia, oke dia keluar. Tapi apakah dia benar-benar pergi? Enggak juga. Dia pengen lihat dulu, si Yesus nih menyombongkan dirinya enggak? Yesus nih meninggikan dirinya enggak? Oh, aku bisa nih mengusir ini. Oh, kalau ada kayak gini langsung ketemu Yesus, hilang. Nah, si Yesus nih sombong enggak? Ternyata Yesusnya enggak jadi sombong juga. Dia enggak jadi tinggi hati. Mungkin kita juga sama ya. Ada orang-orang yang bangga. Wah, dia bisa kayak gini nih. Kemarin saya kayak gini nih. Langsung pergi. Akhirnya jadi sombong kan? Wah, roh jahatnya pindah ke kita kalau kita kayak gitu. Misalnya Bapak Ibu dites kayak gitu. Ada orang misalnya perlu pertolongan. Bapak Ibu bisa nolongin. Terus jadi sombong. Roh jahatnya pindah ke Bapak Ibu. Makanya kita jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, roh jahat ini mendorong orang-orang untuk melakukan hal yang tidak benar. Tapi kuasa Yesus menunjukkan kemuliaannya. Dan kuasa Yesus mengembalikan si orang yang kerasukan ini ke dalam komunitasnya. Karena kuasa Yesus itu adalah kuasa yang mempersatukan umat manusia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi ke pertanyaan saya yang pertama. Bagaimana rasa yang kita ungkapkan ketika kita takjub? Ekspresi kita apa? Kalau kita takjub akan Tuhan, kenapa kita bisa takjub? Karena kita mengenal Tuhan. Karena kita sudah kenal duluan. Makanya kita bisa takjub dengan kuasa Tuhan. Kalau kita takjub berarti kita mau melepaskan si jahat ini. Melepaskan si jahat ini seperti apa? Kita mau meninggalkan hal-hal buruk di dalam diri kita. Kalau yang tadinya masih suka ngomongin orang, ya udahlah nggak usah. Kalau yang tadinya masih suka mengganggu orang ketika kebaktian, ya udahlah. Belajar tenang anteng gitu loh kalau kebaktian. Jangan gerasa gerusu aja. Ganggu orang. Lalu apa lagi? Kalau kita takjub sama Tuhan berarti kita nih mau mewujudkan kasih Tuhan dengan perbuatan. Ketika orang-orang ini takjub melihat Yesus, mereka menunjukkan dengan perbuatan apa? Mereka mengabarkan kabar itu ke banyak orang. Mereka pergi mengabarkan kuasa Yesus ini ke banyak orang. Itu yang mereka lakukan. Kalau kita takjub akan Tuhan, berarti kita mau hidup dengan memancarkan kasih Tuhan. Dan kalau kita takjub sama Tuhan, kalau kita mau menunjukkan rasa takjub kita, jangan pernah membuat orang lain takjub dengan diri Anda. Kalau misalnya Bapak Ibu ngomong, saya takjub sama Tuhan. Saya ini anak Tuhan. Saya ini gini. Tapi kalau apa yang Bapak Ibu omongkan itu hanya untuk membuat orang lain takjub sama diri Bapak Ibu, itu salah tujuannya. Kalau kita takjub, kita harus menunjukkan bahwa kita takjubnya ini sama siapa? Supaya orang-orang ini juga takjub sama Tuhan. Seperti gambar di sini ya. Ada gambar telunjuk, ada gambar salib. Kita nunjuk sesuatu. Dulu almarhum pendeta Emeritus Kuntadi pernah menyampaikan, kalau kita menunjuk sesuatu, yang orang lihat apa? Telunjuk apa yang kita tunjuk. Kalau kita menunjuk sesuatu tapi orang-orang melihat telunjuknya kita, berarti itu salah. Kita membuat orang lain salah fokus. Misalnya kita saya nunjuk sesuatu. Yang Bapak Ibu lihat kan yang saya tunjuk, bukan telunjuknya kan? Tapi seringkali kita salah. Salahnya apa? Kita menunjuk sesuatu untuk menunjukkan bahwa telunjuk kita ini indah sekali. Itu salah. Kalau kita anak Tuhan, gak usah membuat orang lain terpesona dengan Anda. Seperti lagu yang sekarang kan, terpesona. Gak usah membuat orang lain terpesona dengan Anda, tapi buatlah orang lain terpesona dengan Tuhan. Dengan kehadiran Bapak Ibu semua. Ini jadi tugas kita bersama untuk membuat orang-orang takjub, terpesona akan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu seperti biasa. Nah, kalau ada gambar seperti ini artinya apa? Ada
PR untuk kita semua. Nah, dari kemarin PR-nya saya tungguin, sepi-sepi aja, ini lupa kayaknya. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu pikirkan, apa saja yang bisa merusak konsentrasi Bapak Ibu ketika beribadah? Kira-kira kalau lagi kebaktian nih, apa aja yang bisa merusak konsentrasi Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu pikirkan. Atau misalnya ketika Bapak Ibu lagi berdoa di rumah, lagi mau berdoa, apa nih yang bisa merusak konsentrasi? Lalu apa? Bagaimana cara Bapak Ibu menunjukkan rasa takjub Bapak Ibu akan kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian? Caranya gimana? Gak mungkin kan orang takjub cuma biasa aja, ekspresinya lempeng-lempeng aja. Kalau kita takjub pasti kan ada sesuatu yang kita tunjukkan. Nah, wujudnya apa nih? Bisa jadi karena kita takjub dengan karya Tuhan, kita jadi mau ikut pelayanan. Nah, rasa takjubnya ini seperti apa? Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita kenali dulu Tuhan kita, bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita, supaya kita bisa memiliki rasa takjub. Lalu jangan lupa mengusir sifat-sifat buruk di dalam diri kita, supaya kita datang kepada Tuhan dengan hati yang baik, dengan diri yang baik. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita kembali datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mau mengucap syukur atas firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat memiliki rasa takjub kepada Engkau. Ajarkan kami juga Tuhan untuk belajar mengusir sifat-sifat buruk, sikap-sikap yang buruk di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar kami tidak menjadi provokator, agar kami dapat menyebarkan kebaikan, bukan kebencian di sekitar kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau berkati bangsa ini yang masih berjuang menghadapi pandemi. Kau juga berkati Tuhan orang-orang yang terdampak bencana alam di berbagai daerah. Kiranya Engkau boleh hadir bagi bangsa ini Tuhan. Kiranya setiap orang yang membutuhkan pertolongan dapat merasakan kehadiran-Mu. Kami juga berdoa untuk tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia yang terus menyebarkan bantuan bagi korban bencana alam. Kiranya Engkau juga memberkati kami agar kami dapat ikut berpartisipasi, membantu sesama kami yang membutuhkan pertolongan, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kami. Saat ini juga kami berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan, GKI Wonosobo. Kiranya Engkau berkati kami sebagai gereja, tolonglah kami agar kami dapat
menghadirkan kasih di sekitar kami. Tolonglah kami agar kami dapat menjadi gereja yang penuh dengan kasih, bukan gereja yang penuh dengan ujaran kebencian, gereja yang penuh dengan kebohongan, atau gereja yang penuh dengan hal yang tidak baik. Biarlah gereja ini bisa menjadi gereja yang sesungguhnya. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang melayani-Mu di gereja ini, kiranya Engkau memberikan mereka ketulusan, kejujuran, dan kerendahan hati di dalam pelayanan. Dan Engkau juga ingatkan kami Tuhan, tegurlah kami apabila kami masih enggan untuk ikut terlibat di dalam karya-Mu dan di dalam pelayanan-pelayanan-Mu ya Tuhan. Kami ingin melayani-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan kami. Engkau tahu Tuhan apa yang kami pergumulkan, dan kami percaya di setiap pergumulan Engkau memiliki sesuatu yang indah. Engkau berkati setiap keluarga yang merindukan cinta kasih. Engkau juga berkati setiap pasangan yang tengah merindukan keturunan, setiap orang yang tengah merindukan pasangan hidup. Kiranya Engkau berkati mereka di dalam pergumulannya. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau yang menopang kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, persembahan hari ini kantong merah untuk gereja dan kantong biru untuk pembangunan rumah pastori Bajem di Winongsari. Bapak Ibu dapat memasukkan persembahan ke dalam kotak di pintu masuk gerbang gereja saat memasuki gereja. Atau kalau belum, bisa setelah kebaktian selesai. Bapak Ibu juga dapat mengumpulkan persembahan melalui alat pembayaran online dengan melakukan scan QR atau barcode yang terdapat di dekat kotak persembahan, atau transfer ke nomor rekening yang tertera dalam warta jemaat. Nas persembahan kali ini diambil dari 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk kasih karunia, untuk sukacita, berkat, dan kesehatan yang telah Engkau berikan. Saat ini Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan yang terbaik dari berkat yang telah Engkau berikan. Kiranya para panatua yang mengelola dapat seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semesta
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai. Tapi ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Jangan lupa tunjukkan rasa takjub itu melalui perbuatan, dan jangan lupa usir setiap sifat jahat atau sikap jahat di dalam diri kita. Dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Allah Sang Sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.